Candi Penataran. Ini rekan-rekan saya. Saya Lucky. Saya Rama. Saya Mata. Saya Padu. Saya Aldo. Saya Marcel. Sejarahnya yaitu dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipakai hingga masa Majapahit abad ke-12 hingga 15 Masehi, dan merupakan kompleks candi di Hindu terbesar di Jawa Timur. Digunakan untuk pemujaan Dewa Siwa serta sebagai tempat suci kerajaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aldi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Biografi dari relief Candi Penataran adalah dibangun pada masa Raja Senggal dari Kediri sekitar 1197 Masehi dan dilanjutkan oleh Raja-Raja Majapahit termasuk Hayam Wuruk. Berisi inskripsi yang menyebutkan tahun-tahun penting dalam perbaikan dan perluasan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk rekan saya, dan kemudian saya akan melanjutkan tentang objek pembahasannya. Mungkin tadi sudah disebut, maka saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah relief epik Ramayana dan Krishnayana. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kita sini, di pinggiran tembok atau yang biasanya di bawah. Nah, itu adalah mengenai relief dari Ramayana dan Krishnayana. Nah, kemudian bisa kita lihat arsitektur dari Candi Penataran hampir persis dengan Candi Majapahit. Dikarenakan apa? Karena dibangun oleh beliau pada abad ke-12 hingga ke-15 Masehi. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Raja Hayam dan Raja Wuruk. Nah, patung, prasasti, dan kolam suci mungkin bisa kita lihat di sini. Ada tempat beribadah, ya itu termasuk dengan tempat suci. Kemudian banyak patung-patung di sini, entah itu sebagai penjaga atau sebagai penghormatan. Nah, kolam suci digunakan untuk setelah beribadah, agar setelah mereka suci takutnya terkena hal yang naas, mereka harus mencucikan dirinya lagi. Kemudian banyak panorama dan suasana-suasana mistis di daerah sekitar Candi Penataran. Untuk ini kita akan lanjutkan kepada rekan saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai fakta unik dari Candi Prambanan. Yang pertama, relief Ramayana di Penataran mendahului relief di Prambanan. Yang kedua, kompleks tersebut jadi tempat upacara kerajaan untuk perlindungan dari Gunung Kelut. Yang ketiga, prasasti masih menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Terima kasih. Berikut akan saya lanjutkan di tempat selanjutnya. Nah, sekarang kita ada di Istana Gebang, lebih tepatnya di Jalan Sultan Agung nomor 59 di Blitar. Nah, letaknya dekat dengan pusat kota dan dekat dengan makam Bung Karno. Nah, seperti yang kita lihat, Istana Gebang adalah rumah masa muda atau remaja Bung Karno. Nah, dan ini menjadi salah satu museum dari Museum Bung Karno. Salah satunya seperti yang bisa kita lihat di sini, ada mobil Mercedes Type 190. Ini mungkin keluaran kisaran 1940 sampai 1950. Biasanya ini digunakan oleh Bung Karno untuk pergi ke istana dan hanya untuk sekedar berjalan-jalan saja. Halo, sekarang kita ada di Perpustakaan Insinyur Soekarno atau disebut Museum Soekarno. Perpustakaan Insinyur Soekarno adalah tempat penyimpanan dan koleksi untuk pelestarian sebagai koleksi tentang Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Lokasinya berada di Kompleks Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Apa yang ada di dalamnya? Yaitu yang pertama ada koleksi buku dan tulisan karya Bung Karno, dan selanjutnya ada foto-foto dokumentasi sejarah hidup beliau dan pidato-pidato terkenal termasuk teks proklamasi dan artefak benda pribadi Bung Karno.
dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Tujuan untuk mengenalkan pemikiran dan perjuangan Bung Karno kepada generasi muda serta jadi pusat penelitian sejarah dan nasionalisme Indonesia. Lokasi: Jalan Insinyur Soekarno, Bendogarit, Sananwentan, Kota Blitar. Satu area dengan makam Bung Karno dan Museum Bung Karno. Sekarang kita berada di makam Bung Karno. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Makam Bung Karno. Bung Karno bukan sekedar makam tetapi menjadi lokasi penting yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan nasionalisme. Letak makam Bung Karno dekat Museum Bung Karno, berada di tengah kompleks, ditandai dengan batu nisan hitam bertuliskan I.R. Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia, presiden pertama I.R. Soekarno-Hatta, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta karena penyakit ginjal dan komplikasi jantung. Beliau dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 1970 sekitar pukul 7 pagi dengan upacara kenegaraan yang dihadiri oleh keluarga, pejabat negara, dan rakyat. Kompleks makam Bung Karno adalah area pemakaman Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno, yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Tempat ini bukan cuma makam biasa, tetapi juga jadi situs bersejarah dan tempat wisata ziarah. Berikut saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya. Isi kompleks ini biasanya meliputi 1. Makam Bung Karno. Makamnya dibangun megah dengan gaya arsitektur khas Indonesia, beratap joglo dan dikelilingi pagar batu hitam. Yang kedua, Museum Bung Karno. Isinya koleksi pribadi Bung Karno, mulai dari pakaian, lukisan hingga dokumentasi sejarah perjuangan beliau. Yang ketiga, Perpustakaan Bung Karno. Menyimpan banyak buku sejarah, pemikiran Bung Karno dan juga karya tulis beliau. Yang keempat, area ziarah dan taman. Ada taman yang cukup luas dan jalur berziarah yang dibuat nyaman. Fakta tambahan, Bung Karno wafat tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar sesuai keinginan ibunya. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan nanti di destinasi selanjutnya. Sekarang saya ada di Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman ada di Blitar, adalah sebuah masjid megah yang terletak di Jalan Ciliwung nomor 2, Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Masjid ini diresmikan pada 25 Desember 2019 oleh Gubernur Jawa Timur, Khalifah Indra Prawansa. Masjid Ar-Rahman mengadopsi gaya arsitektur Utsmaniyah Mamluk yang terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Di pelantaran masjid terdapat tiang penyangga payung besar yang menyerupai yang ada di Masjid Nabawi. Bagian dalam masjid juga dirancang dengan detail yang menawan, termasuk ukiran kaligrafi, kiswan replika Ka'bah, dan karpet bergaya Turki. Mihrab imam dihiasi dengan kiswat asli dari Baitullah tahun 2009. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Fasilitas dan aktivitas masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan rutin seperti kajian Quran, kajian agama, hafalan, dan aksi sosial seperti pembagian sembako untuk masyarakat kurang mampu sering dilaksanakan di sini. Lokasi dan akses. Berlokasi strategis di pusat kota, memudahkan akses bagi warga lokal maupun wisatawan. Dengan desain yang megah dan fasilitas yang layak dikunjungi di Jawa Timur. Dengan segala keunikan dan kemegahannya, Masjid Ar-Rahman Blitar tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat Blitar dan destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Thank you for watching our project and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.